Ini dari SBMPTN tahun 2016 dengan kode 253 nomor 29. Sebuah bola kecil bermassa M meluncur di atas permukaan licin dengan profil mengikuti fungsi Y sama dengan H0 cos X plus 1. Dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal X. Jika bola dilepas dari titik dengan ketinggian maksimum pada sumbu Y tanpa kecepatan awal, manakah pernyataan yang tepat? Nah, ini lagi-lagi pilihan ya. Ada 4 pernyataan. Jadi kecepatan bola di titik terendah adalah akar 2GH0. Ini pernyataan yang pertama. Yang kedua, kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y sama dengan 3/2H0. Yang ketiga, energi mekanik bola adalah mGh0. Dan yang terakhir, energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya, akar 3H0. Untuk menghadapi soal yang seperti ini, pertama-tama harus kita gambar dulu ya, profilnya seperti apa. Sebelumnya saya tekankan dulu bahwa untuk soal seperti ini, langsung ya saya katakan di awal, termasuk kategori soal yang sulit. Kenapa sulit? Karena pertama di sini kita harus tahu nih bentuk atau profilnya itu seperti apa. Jadi ini kan bentuknya Y sama dengan H0 ya, H0 cos X plus 1. Oke, pertama saya bikin dulu grafik Y sama dengan cos X. Nah, itu seperti apa? Jadi kan seperti ini ya, gampang sih kalau yang Y sama dengan cos X. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini nggak sampai kayak gini sih, harusnya seperti ini. Ya, anggaplah. Oke, anggaplah udah melengkung ya. Kemudian ini X, ini Y, di sini 0, di sini 1, ini min 1. Nah, normalnya kan seperti ini ya, Y sama dengan cos X. Lantas gimana kalau Y sama dengan H0 cos X plus 1? Jadi Y sama dengan H0 cos X plus 1. Nah, kita juga harus tahu dulu nih, ini bakalan kayak gimana. Pertama, kita bikin dulu seperti ini. Yang di sini ini kan yang disebut X ya, itu adalah sudutnya. Jadi kalau 0, maka nilai dari cosnya adalah 1. Misalnya 90, cos dari 90 berarti kan 0. Berarti di sini ya. Terus di sini di cos 180, di sini cos 270, di sini balik lagi cos 360. Nah, kalau ini gimana? Kita coba masukin nih, cos 0 berapa? 1. 1 plus 1, 2. 2H0. Berarti, oh ya, untuk gambar grafiknya sebenarnya tetap seperti ini ya. Tapi bedanya adalah untuk peletakannya. Jadi awalnya dari sini nih. Di sini 2H0. Di sini ada H0. Oke. Kemudian untuk di titik terendahnya itu kan 180 ya. Cos 180 itu berapa? Min 1. Min 1 plus 1 0. 0 kali H0 juga 0. Di sini kan 0. Berarti nanti titik terendahnya di sini. Terus langsung aja nih kita gambar berarti seperti ini. Aduh, sorry ya, gambarnya jelek nih. Nah, anggapannya ya seperti inilah. Ini Y, sumbu Y ya. Yang ini sumbu X. Nah, ini H0. H0 itu bisa dianggap seperti inilah. Oke. Nah, jadi profilnya bakalan seperti ini. Terus kita coba ya. Untuk Y maksimum. Ini kan Y sama dengan H0 cos X plus 1. Kalau Y maksimum gimana? Berarti Y, oke, bentar. Kita pakai warna lain aja. Y maksimum
akan sama dengan H0 dikalikan nilai cos yang maksimum. Itu berapa? Cos 0 ya. Sebenarnya bisa langsung kita ambil di sini sih. Nilai cos yang maksimum kan 0 nih. Cos akan maksimum ketika nilai x-nya adalah 0. Berarti cos 0 1. Oke, kita tulis dulu di sini 0 ya. Cos 0 derajat plus 1 sama dengan H0. Cos 0 itu 1 plus 1. Sehingga akan menjadi 2H0. Nah, dari sini udah sama aja ya kayak di grafik. Nilai Y itu akan maksimum ketika pada titik 2H0. Jadi udah sama ya antara di sini sama yang di sini. Oke, terus sekarang kita coba nih ke pernyataan yang pertama. Kecepatan bola ketika di titik terendah, berarti di sini ya, itu adalah akar 2GH0. Apa itu benar? Kita coba hitung nih. Awalnya kan dia di sini nih. Jadi titik ini kemudian dilepaskan tanpa kecepatan awal. Karena tanpa kecepatan awal berarti V-nya kan sama dengan 0. Yang ditanyakan kecepatan di sini berapa? Nah, kita bisa pakai rumus hukum kekekalan energi mekanik. Energi kinetik. Oh ya, ini saya kasih titik A ya di sini. Saya kasih titik A di sini. Terus sini saya kasih titik B. Nah, sehingga di sini EKA plus EPA akan sama dengan EKB plus EPB. EKA itu energi kinetik ketika di titik A. Kita kan tahu tadi bahwa kecepatannya sama dengan 0. EK itu kan setengah mv kuadrat. Berarti di sini nanti nilainya akan sama dengan 0 ya. Karena V-nya sama dengan 0. Kemudian energi potensialnya di titik A ini berapa? Energi potensialnya yaitu M. Kita tulis rumus umumnya dulu aja ya. Mg dikalikan dengan H. Terus EKB-nya itu adalah setengah mv kuadrat ditambah energi potensial di titik B. Karena hanya sama dengan 0 ya, berarti di sini akan sama dengan 0. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman catat ya. Nilai H di sini, ini kan harus kita ganti ya. Kita substitusi dengan nilai ini 2H0. Karena ketinggiannya adalah ketinggian pada titik ini adalah 2H0. Berarti di sini Mg ini 2H0 sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya bisa kita coret. Sehingga nilai V sama dengan, oh ya, ini 2-nya bisa kita geser ke sini ya. 2 dikalikan 2, 4 ya, berarti 4GH0. Nah, ini sama dengan V kuadrat. Berarti V akan sama dengan akar 4GH0. Akar 4 adalah 2, berarti 2 akar G/H0. Berarti jawabannya salah ya, karena 2-nya di luar akar, bukan di dalam akar. Oke, pernyataan pertama salah. Pernyataan yang kedua sekarang. Oke, pernyataan kedua. Tadi di soal ya disebutkan bahwa kecepatan itu ketika di titik 3/2H0 itu sama di titik 3/2H0 itu kecepatannya akan sama dengan setengah kecepatan
maksimumnya. Oke, ingat kecepatan maksimum. Kecepatan akan maksimum ketika di mana? Di titik terendah ya. Titik terendah. Karena di sini ingat kecepatan itu kan kaitannya sama energi kinetik. Energi kinetik ya. Nah, karena kaitannya sama energi kinetik dan di energi mekanik itu hanya ada dua gaya ini ya dalam hal ini, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Maka energi kinetik ini akan maksimum ketika energi potensialnya akan sama dengan 0. Nah, ini kebetulan nih di titik B, ini kita udah tahu jawabannya, bahwa V-nya itu udah ada di sini ya. V-nya sama dengan 2 akar GH0. Nah, ini merupakan kecepatan maksimumnya, kecepatan maksimum dari bola, yaitu di titik terendahnya. Sehingga kita bisa juga nih masukin hukum kekekalan energi mekanik untuk ngecek ya pernyataan yang kedua nih, benar apa enggak sih? Jadi kita tulis lagi di sini. Anggaplah kita bikin satu titik lagi aja ya kalau gitu. Satu titik lagi ya di sekitar sini lah ya. Ini titik C. Nah, anggaplah di situ EKA plus EPA akan sama dengan EKC plus EPC. Nah, di sini kita mau ngecek ya, Y-nya itu berapa sih di titik C. Tadi kan di pernyataan disebutkan ketika Y-nya adalah 3/2H0. Nah, itu benar atau enggak sih? Jadi di sini EPC-nya nanti kita pakai rumus umumnya. Sehingga EKA wait. Ini bukan EKA ya. EKB harusnya nih. Oke, ini harusnya yang B ya. Ini EP B. Karena yang maksimum kan di titik B. Sehingga nanti EPC-nya akan sama dengan 0. Kemudian yang ini EKB-nya yang maksimum ya, setengah M V kuadrat. Sorry, ini V maksimum ya. Saya bikin VM aja. Setengah M V max kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian EKC. EK di titik C. Tadi di soal disebutkan setengah dari kecepatan maksimum ya. Berarti setengah M setengah VM kuadrat plus EPC-nya atau energi potensial di titik C harusnya kan MGH ya. Tapi di sini saya tulis MGY aja ya. MGY. Jadi nanti kita mau tahu nih Y-nya berapa. Boleh kalau kalian mau tetap tulis H-nya boleh. Tapi saya cuman mau untuk membedakan aja ya. Karena di sini disimbolkan dengan H0 untuk membedakan itu biar nggak rancu. Jadi saya bikin Y aja. Atau masih sama-sama dalam besaran yang sama ya, yaitu besaran panjang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini M-nya bisa kita coret. Ini M ini sama ini. Jangan M yang ini ya dicoret ya. Nanti keliru kalian. Jangan sampai coret yang itu. Itu karena M-nya adalah maksudnya maksimum. Nah, berarti di sini ini setengah V kuadrat ya. Setengah VM kuadrat. Di sini sama dengan
Ingat di sini setengah Vm ini dikuadratkan, berarti setengahnya juga dikuadratin. Setengah kuadrat berarti 1/4, dikali lagi sama setengah, berarti 1/8. Vm kuadrat plus GY. Ini bisa kita geser ke sini ya. Setengah kurangin 1/8. Setengah min 1/8. Terus Vm kuadrat. Nah, Vm ini bisa kita ganti dengan ini ya. V-nya kan 2 akar GH0. Ini kebetulan bersama nih kecepatan di titik terendah, yaitu 2 akar GH0. Atau ini, akar GH0 ya. Akar 4 GH0. Kita ganti dengan itu aja. Akar 4 GH0 kuadrat. Ingat ada kuadratnya ya. Terus sama dengan GY. Setengah min 1/8. Kita bisa pakai penyebut 8 ya. 8 kurangin 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. 4 dikurangin 1, 3 ya. Berarti ini 3/8. Akar 4 GH0 dikuadratkan. Berarti akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Sisa 4 GH0 sama dengan GY. G bisa dicoret. Kemudian 4 dan 8. Bagi 4 ini 1, bagi 4 2. Sehingga Y akan sama dengan 3/2 H0. Oke, berarti dari sini pernyataan kedua benar ya. Oke, ini benar nih. Kita lanjut lagi ke pernyataan yang ketiga. Oke. Pernyataan ketiga tadi menyatakan bahwa energi mekaniknya itu akan sama dengan mGh0. Apa benar? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman bisa pakai ketika maksimum ya, salah satu energinya. Mau itu yang kinetik ataupun yang potensial. Misalnya di sini saya pakai yang EP-nya aja deh, EP-nya yang maksimum. Berarti ketika di titik A ya, ketika di sini. Ini kan dia tanpa kecepatan awal, berarti kan EK-nya sama dengan 0. Saya tulis lagi, energi mekanik itu kan energi potensial plus energi kinetik. Nah, ketika di titik A, itu energi potensial di titik A akan ditambah dengan energi kinetik di titik A. Nah, ini kan 0 ya, ini 0. Ini maksimum nih, EP-nya maksimum di titik A. Sehingga EP di sini yaitu mg dikalikan m kalikan g dikalikan dengan h-nya. H atau y-nya ya. Y-nya kan harusnya maksimum nih. Y di sini atau ketinggiannya yaitu adalah pada titik 2H0. Berarti kita kali sama 2H0. Sehingga jawabannya adalah 2M G H0. Berarti jawabannya salah ya untuk pernyataan ke-3. Kita ke pernyataan yang terakhir ya, pernyataan yang keempat. Yang terakhir tentang energi kinetik. Energi kinetik bola sama dengan setengah energi mekanik ketika kecepatannya adalah akar 3 GH0. Kita coba hitung. EK itu kan sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian kalau kita masukin angkanya aja ya, setengah MV-nya tadi adalah akar 3 GH0 ya. Terus ini
dikuadratkan karena ini kuadrat ya, berarti ini kuadrat, sehingga akarnya hilang karena dihilangkan oleh kuadrat, berarti setengah M dikali 3GH0, maka 3/2 M GH0. Nah, apa benar ini energi kinetiknya adalah setengah dari energi mekaniknya? Nah, sayangnya di sini jawabannya salah ya. Yang benar adalah MGH0, jadi tanpa 3/2 atau 2/2 ya, yang benar. Nah, ini saya menjumpai entah mungkin ini kesalahan redaksional atau gimana, saya juga kurang tahu, karena di sini berdasarkan perhitungan tadi ya, berdasarkan pengerjaan kita tadi, jawabannya benar hanya pada pernyataan yang kedua, di mana artinya tidak ada pilihan yang tidak ada opsi yang bisa dilingkarin ya, atau nggak ada opsi yang benar, karena kalau satu opsi aja itu harusnya kan yang keempat aja nih, entah itu salah di penempatan opsinya di pernyataannya, atau mungkin juga bisa salah di sininya, mungkin ini harusnya 2, atau mungkin bisa juga antara yang pernyataan 1 sama 3 yang typo juga bisa aja sih. Cuman dari apa yang udah kita kerjain barusan, itu hanya pernyataan 2 yang benar. Jadi kalau kita balik ke soal yang tadi, pernyataan pertama ini salah ya. Ini salah. Kenapa salah? Karena yang benar adalah 2 akar GH0, bukan akar 2 GH0. 2 akar GH0. Oke, kalau pernyataan kedua ini udah benar ya. 3/2 H0. Yang ketiga ini salah karena harusnya dia ini ada angka 2-nya di sini nih. Jadi 2 M GH0. Jadi ini salah. Nah, harusnya kalau berdasarkan aturan ya, aturan dari SBMPTN, kalau yang tipe soal seperti ini, maka harusnya kalau 2 itu kan pasangannya dengan 4 ya, kalau 1 dan 3 udah salah. Tidak ada opsi yang benar, hanya pernyataan yang kedua aja. Nah, berarti harusnya kan sama angka 4. Cuman di sini sayangnya pernyataan keempat ini juga salah. Jadi ini salah. Kenapa salah? Karena harusnya jawabannya itu adalah akar 2 GH0. Nah, ini baru benar nih. Ketika nanti diakarkan, 2 dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah MGH0, yang mana itu merupakan setengah dari energi mekanik. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ya, atau mungkin saya salah ngerjain, boleh silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Atau yang mungkin punya info juga tentang soal ini, karena kalau saya lihat ya di tipe soal yang lain, di kode soal yang lain, itu memang ada soal yang sejenis seperti ini, tapi jawabannya itu ada yang cuman di nomor 4-nya aja benar, ada juga yang 1 dan 3 benar, tapi beda di sininya ya, di keterangannya. Jadi mungkin mereka mencantumkan 2 akar GH0 di pernyataan pertama, terus yang di nomor 3 ini 2 MGH0. Itu kan kebijakan dari yang bikin soal ya. Jadi beda kode, mungkin juga ada di beda kode yang pernyataannya sama, soalnya sama persis, atau mungkin cuma dirubah keterangannya aja, tapi di soalnya secara umum sih sama, cuman beda di keterangannya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain, boleh silakan dituliskan di kolom komentar. Dan seperti yang saya bilang di awal,
bahwa soal ini termasuk soal yang cukup sulit ya, karena kita perlu menganalisa soal ini lebih dalam. Yang pertama seperti persamaan ini, Y sama dengan H0 cos X plus 1. Nah, ini kita harus tahu bentuk profilnya itu seperti apa. Kemudian kita harus telaah masing-masing di masing-masing titik ya. Titik tertinggi, terus titik terendah, dan juga nanti juga ada substitusi dari misalnya tadi kayak V maksimum, nanti itu nanti seperti apa kalau misalnya dari energi kinetik setengahnya energi mekanik kayak pernyataan terakhir. Terus juga ada yang pernyataan kedua, kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum, itu saat di berapa. Nah, itu juga harus tahu cara ngubahnya itu gimana, karena ada yang disubstitusi. Oke, sekian dulu dari saya. Ini soal-soal tentang usaha dan energi, ini cukup menantang ya. Dan ini langganan keluar di UTBK SBMPTN. Kayaknya tiap tahun itu selalu ada sih tentang usaha dan energi. Bahkan kita udah tahu di tahun 2016 dan 2017 ya. Itu bentuk soalnya malah yang pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, ini cukup menguras waktu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka video ini, silakan tuliskan komentar kalian. Kalian juga bisa request soal UTBK apapun tentang MTK Fisika Kimia yang mau dibahas. Silakan subscribe dan share ke teman-teman kalian, terutama yang mau ikut UTBK SBMPTN 2022. Thanks for watching and see you in the next video.